Batuk pilek mo. Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya mo. Dan berhubung banyak request untuk membahas Chen Yuan lagi, aku beranikan diri untuk membahasnya lagi ya mo. Langsung saja. Pada part kali ini kita diperlihatkan gedung Red Coat Tower yang diberikan Chen Yuan kepada para gadisnya itu, dan di dalamnya terdapat para gadis Chen Yuan. Xiaoruyu pun menatap ke arah mereka sambil bergumam, perkiraan mereka hampir sama dengan perkiraanku, namun jika aku ragu saat ini, aku akan kalah. Lalu ia pun berkata, aku tidak tahu siapa yang disukai oleh Chen Yuan. Dia mungkin menyukai semuanya, atau mungkin tidak menyukai semuanya. Sambil mereka bertiga terdiam memikirkan kata-kata dari Xiaoruyu itu, lalu Xiaoruyu pun berkata lagi, tapi meskipun dia bajingan, aku akan selalu mendukungnya sampai dia membuat pilihan. Sambil mereka bertiga pun saling tatap menatap satu sama lainnya, tiba-tiba terlihat seseorang yang menepuk tangan, dan orang itu pun berkata, oke, jangan bahas masalah ini untuk saat ini. Ternyata itu adalah Tante Shen Suyi. Di sana ia pun berkata, aku pikir wanita masih mengutamakan karir mereka, dan satu-satunya yang benar-benar dapat mereka andalkan adalah diri mereka sendiri. Selama kau kuat dan luar biasa, seseorang dengan sendirinya akan menghargaimu. Sambil kita diperlihatkan tobruk dari Shen Suyi itu yang mentul ya mo. Dan mereka berempat pun langsung menatap ke arah Shen Suyi sambil bergumam, benar, ayo kita lakukan. Orang yang paling bisa membantu Chen Yuan menghasilkan uang adalah orang yang akan menemaninya sampai akhir. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di tempat lainnya terdapat Lin Suntong di sana yang sedang bekerja. Lalu seseorang dari depan pun berkata, halo, akun nomor 8917, nama keluarga Lin, tolong bantu saya mengambil paket. Dan Lin Suntong pun menjawab, oke, mohon tunggu sebentar ya. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Lin Suntong yang memberikan paket itu. Tapi tiba-tiba mereka berdua langsung terkejut karena salah satu temannya pun berkata, sialan Lin Suntong, berita hari ini panas sekali. Go Xuanyin mengumumkan pada konferensi pers bahwa dia akan menginvestasikan 100 miliar yuan ke basis film dan televisi. Ini menduduki peringkat pertama dalam pencarian terpopuler dalam waktu setengah jam. Terlihat Lin Suntong di sana terbengong dan ia pun berkata, kau menakutiku. Tapi Go Xuanyin, apakah kau baru saja berbicara tentang bintang wanita itu beberapa waktu yang lalu? Apa dia baru saja kembali? Bagaimana dia bisa mendapatkan 100 miliar? Itu pasti cuma bualan. Sambil ia pun akan membuka paket di sana. Lalu temannya pun menjawab, tentu saja ada pendukung keuangan di belakangnya, seorang pria kaya yang misterius. Dan Lin Suntong pun berkata, siapa orang itu? Sambil ia masih akan membuka paketnya itu dengan menggunakan Carter, dan temannya pun menjawab, itu adalah Tuan Yan. Dan kita diperlihatkan Lin Suntong di sana yang melukai tangannya sendiri menggunakan Carter karena terkejut mendengar bahwa pria misterius itu adalah Tuan Yan. Dan temannya pun berkata lagi, dia tidak hanya berinvestasi 100 miliar untuk membangun basis film dan televisi, dikatakan bahwa dia juga mengakuisisi Big Cat TV. Ini akan berakhir dengan baik Lin Suntong, orang yang benar-benar berkemauan keras. Lalu pria di samping Lin Suntong itu pun berkata, benarkah itu Tuan Yan? Sial, aku cukup beruntung melihat ia menghabiskan 1000 kembang api saat menonton siaran langsung. Dia sangat hebat. Dan teman wanita itu pun berkata, betul, itu dia, kau sangat beruntung. Orang biasa seperti kita mungkin tidak memiliki banyak peluang bagi orang kaya sepertinya. Sambil terlihat Lin Suntong di sana yang hanya terdiam, dan ia pun bergumam, apa, Chen Yuan? Ini Chen Yuan lagi? Dia benar-benar berinvestasi 100 miliar kali ini. Sambil ia pun makin histeris di sana. Dan seketika ia pun langsung terjatuh terduduk di sana sambil ia pun bergumam lagi, apa yang aku lewatkan? Chen Yuan, kenapa kau bisa jadi sekaya itu? Sambil kita diperlihatkan di sisi lainnya di pusat keuangan dunia Shanghai, sambil kita diperlihatkan seseorang gadis yang dicerot dengan air di sana, dan seseorang berkata, sungguh tidak manuk akal, ini Tuan Yan lagi. Apakah dia sengaja mencoba melawanku? Ternyata itu adalah seseorang pria yang memakai kacamata. Lalu ia pun berkata lagi, aku tidak bisa mengizinkan basis film dan televisi untuk bekerja sama dengan Go Xuanyin.
tetapi dia malah memilih untuk membangun basis film dan televisi baru. Ini adalah tamparan di wajahku. Sambil kita diperlihatkan gadis dengan tobrut yang sangat montok itu, di sana ia pun berkata, "Tuan Lee, harap tenang dulu. Saya telah mengirim seseorang untuk menanyakan tentang orang ini." Sambil ia pun membersihkan lantai itu. Dan ternyata gadis itu adalah Go Swan Yin yang berada di foto. Dan orang itu pun berkata lagi, "Go Swan Yin, apakah ini pendukungmu? Apakah dia yang membantumu menjatuhkan Wang Hu dan Fang Xingyuan? Sayangnya mereka hanyalah dua guguk yang aku pelihara." Tapi di Tiongkok ini, keluarga Liku telah mendirikan bisnis selama bertahun-tahun, dan semua yang aku, Li Jianmu, ini sukai adalah milikku. Sambil ia mengangkat kedua tangannya dan seakan-akan ia adalah penguasa di kota itu. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Li Jianmu bersama sekretarisnya. Di sana sekretarisnya pun berkata, "Saya bertanya kepada beberapa keluarga lainnya dan sepertinya tidak ada orang seperti Tuan Yan." Lalu Li Jianmu pun berkata, "Aneh, dari mana asetnya? Tidak mungkin jatuh begitu saja dari langit kan?" Sambil ia pun mendekatkan wajahnya ke arah sekretarisnya itu, dan sekretarisnya pun berkata, "Jangan khawatir Tuan Li, yang dilakukannya selama ini hanyalah mencoba bersaing. Pria ini hanyalah orang kaya biasa." Dan Li Jianmu pun makin mendekat sambil berkata, "Orang kaya biasa? Apakah ini kesimpulanmu?" Keluarga Liku berakar kuat di industri film dan televisi, dan basis film dan televisi Sendianku bahkan lebih unik. Dari segi sumber daya, koneksi, dan kekayaan, dia sama sekali bukan lawan kita. Sambil ia pun meremehkan Chen Yuan di sana, lalu ia pun berkata lagi, "Tidak, menurutku dia tahu persis di mana kelemahannya. Karena dia berani menantangku, berarti dia sudah punya rencana. Kurasa tujuannya sebenarnya sama sekali bukan basis film dan televisi. Menurutku, basis film dan televisi adalah kedok. Yang sebenarnya ingin dia lakukan adalah real estate." Sambil ia pun akan melakukan sesuatu pada sekretarisnya itu. Di sana sekretarisnya pun berkata, "Tuan Li, Anda benar. Lalu haruskah kita mengirim seseorang untuk memeriksa dan mengetahui latar belakang sebenarnya dari Tuan Yan ini?" Dan Tuan Li pun menjawab, "Baiklah, coba periksa. Aku ingin mendapatkan informasi detail orang ini dalam 3 hari. Aku ingin melihat siapa Tuan Yan ini." Sambil kita diperlihatkan sekretaris yang ketakutan itu malah menjilati Tuan Li ya deh. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan apartemen dari Chen Yuan, dan di sana terdapat seseorang membawa sendok sambil berkata, "Kakak Yan, ayo minum sup." Ternyata itu adalah Sulele yang sedang menyuapi Chen Yuan bermain game, dan kita diperlihatkan Chen Yuan yang memenangkan game itu, dan Sulele pun berkata, "Luar biasa sekali Kakak Yuan, kau menang lagi." Lalu Chen Yuan pun meregangkan tubuhnya, dan ia pun berkata, "Sulele, kau sudah menjagaku selama 3 hari. Aku bermain game setiap hari. Apa kau keberatan dengan itu?" Dan Sulele pun tersenyum sambil berkata, "Tidak Kakak Chen Yuan." Dan Chen Yuan pun bergumam, selama 3 hari dia datang ke sini setiap hari untuk memasak, membersihkan kamarku, membuatkan sup untukku, dan mencuci pakaianku. Sedangkan ibuku sendiri tidak begitu seperhatian itu kepadaku." Lalu Sulele pun berkata, "Hei Kakak Yuan, ini kan rumahmu. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Kenapa aku harus keberatan?" Lalu Chen Yuan pun berkata, "Maka kau tidak akan berpikir bahwa aku tidak termotivasi dan ingin menjadi orang rumahan kan?" Lalu Sulele pun menjawab, "Bagaimana mungkin? Kau baru saja berada di peringkat 700 beberapa hari yang lalu. Namun hari ini kau telah mencapai 1800. Aku belum pernah mengenal pria yang lebih termotivasi daripadamu Kakak Chen Yuan." Sambil terlihat Chen Yuan di sana yang hanya terdiam, dan ia pun bergumam, "Sial, bukankah kalian para wanita paling benci laki-laki yang bermain game kan? Aku hanya main-main seperti ini, namun aku masih bisa mendapatkan pujian meski aku ini sangat malas. Aku jadi bingung karena gadis-gadis ini." Sambil Chen Yuan berdiri dari sana, dan Sulele dari belakang pun berkata, "Kakak Chen Yuan, kau mau keluar? Bolehkah aku pergi bersamamu?" Dan Chen Yuan pun menjawab,
aku pergi membicarakan beberapa masalah bisnis dan Sulele pun berkata, baiklah kakak, hati-hati di jalan. Sambil ia pun melambai ke arah Chen Yuan itu dan ia pun bergumam, pria paling peduli dengan ruang pribadinya menjadi terlalu melekat dengannya hanya akan membuatnya merasa tertindas dan akan mengasingkanku. Diam adalah cara terbaik bagi orang-orang sepertiku yang melembabkan sesuatu dengan hati-hati. Ini adalah kemampuan unikku. Ketika kakak Chen Yuan terbiasa dengan keberadaanku, dia tidak akan bisa meninggalkanku. Sambil ia pun membayangkan para gadis-gadis di sana, yaitu gadis-gadis top brut dari Chen Yuan. Lalu Sulele pun bergumam lagi, kalau soal persaingan antara wanita, aku tidak pernah kalah. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di sebuah kantor yang ramai di sana dan seseorang gadis yang berkata, apa yang terjadi hari ini? Apakah ada acara? Dan temannya pun menjawab, entahlah, sepertinya ada seseorang yang mau datang. Aku mendengar bahwa investor dari perusahaan kita akan datang hari ini, bahkan Presiden Gao datang untuk menyambutnya secara langsung. Dan temannya pun berkata, apa? Investor? Apa dia yang disebutkan dalam konferensi pers sebelumnya? Sambil kita diperlihatkan Gao Xuanyin yang berjalan di antara para pelayan-pelayan di sampingnya itu. Lalu kita diperlihatkan Gao Xuanyin di sana tersenyum dengan terbingar-bingar seakan-akan wajahnya sangat ceria. Ternyata ia pun melihat ke arah Chen Yuan yang datang dan Gao Xuanyin pun berkata, Tuan Yan, Anda akhirnya sampai di sini. Lalu Chen Yuan pun menjawab, Gao Xuanyin, kau adalah bintang besar, datang menjemputku secara langsung, terlalu menonjolkan. Lalu Gao Xuanyin pun menjawab, Anda adalah investor kita, jadi saya tetap harus memiliki etika. Sambil Gao Xuanyin menatap ke arah Chen Yuan dan ia pun bergumam, baru-baru ini aku merasa Chen Yuan menjadi semakin enak dipandang. Aku selalu merasa sangat aman ketika bersamanya. Aku sangat menyukainya. Sambil Chen Yuan pun menuju ke arah gedung itu, tapi tiba-tiba pelayan-pelayan di sana pun berkata, selamat datang Tuan Yan, karena telah mengunjungi perusahaan basis film dan televisi Xuanyin untuk bimbingan dan inspeksi. Lalu Chen Yuan di sana pun berkata, hei Gao Xuanyin, apakah kau mengatur ini juga? Ini terlalu menonjolkan diri tahu, jangan lakukan itu lain kali. Lalu Gao Xuanyin pun menjawab, aku mengerti, kau tidak ingin menonjolkan diri. Sambil kita diperlihatkan dalam pikiran Gao Xuanyin itu, Chen Yuan merasa terbingar-bingar karena ditonjolkan olehnya. Dan di sana Gao Xuanyin pun bergumam, pria bau ini sangat munafik. Dia jelas merasa baik-baik saja, mengapa kau berpura-pura? Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di ruang rapat. Terlihat seseorang di sana berkata, tujuan utama pertemuan hari ini adalah untuk menentukan lokasi umum basis film dan televisi Xuanyin berikutnya. Sambil Chen Yuan bersama Gao Xuanyin itu yang mendengarkan, lalu orang itu pun berkata lagi, saran saya, pilihlah kota yang banyak penduduknya, mudah menarik mitra dan dapat mendorong perkembangan daerah sekitar. Lalu Gao Xuanyin pun berkata, harga tanah di baris pertama terlalu mahal. Karena ini kota film dan televisi, kenapa pilih baris pertama? Menurutku lebih cocok ke baris kedua dan ketiga. Sambil terlihat juga Han di sana berkata, tidak, menurutku Sheng Nongjia lebih cocok dan lebih dekat dengan alam dan lebih nyaman bagi kita untuk memotret pemandangan tersebut. Tuan Yan, menurut Anda rencana mana yang lebih baik? Sambil mereka menatap ke arah Chen Yuan itu, dan Chen Yuan pun berkata, aku? Apakah pikiranku penting? Lalu Gao Xuanyin pun menjawab, tentu saja Anda adalah investor, Anda adalah yang membuat keputusan akhir, kita pada dasarnya bekerja untuk Anda. Dan Chen Yuan pun menjawab, baiklah, aku membuat keputusan. Aku pikir 3 opsi ini tidak akan bekerja. Lalu dengan cepat ia pun berdiri menuju ke papan tulis dan ia pun melingkari salah satu tempat di sana sambil berkata, pilih saja di sini. Dan pekerja di sana pun berkata, apa? Di sini? Kota Tianmen, tempat ini sangat terpencil, tidak ada bandara, tidak ada universitas, dan tidak ada potensi. Dan Chen Yuan pun berkata lagi, hanya karena tidak ada potensi, tanah di sini mudah untuk dideklarasikan dan kita bisa mengembangkan ambisi kita. Dan seseorang di sana pun berkata, aku pikir apa yang dikatakan Tuan Yan masuk akal. Dia membelanjakan uangnya sesuka dia. Tapi Tianmen terlalu jauh.
Apa Tuan Yan punya pertimbangan lain? Visi bisnisnya seharusnya lebih panjang dari visi kita. Sambil mereka pun rapat di sana dan Chen Yuan pun bergumam, kampung halamanku ada di Tianmen. Bagaimana mungkin aku tidak tahu Tianmen itu seperti apa? 100 miliar, ini pasti rugi. Aku bilang ini 100% akan rugi dan bahkan dewa datang pun tidak akan bisa menyelamatkan. Ini sangat bagus untukku. Tidak mungkin. Kemungkinan menghasilkan uang dengan rencana ini terlalu besar. Yang aku inginkan adalah membelanjakan uang, belanjakan dengan giat, semakin banyak semakin baik. Sambil ia pun langsung duduk di sana dan seseorang pun berkata, sudah diputuskan 100 miliar diinvestasikan di kota Tianmen. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di saat selesai rapat itu, seseorang pun berkata, awalnya aku mengira ini akan berakhir sampai siang hari, tapi aku tidak menyangka akan berakhir secepat itu. Dan gadis di sana pun berkata, ya ini pertama kalinya dalam lebih dari 10 tahun aku mengadakan pertemuan singkat di tempat kerja. Aku selalu merasa bahwa yang kita bicarakan bukanlah kesepakatan 100 miliar, tetapi kesepakatan 1000 yuan. Sulit untuk mengatakan apakah Tuan Yan itu jenius atau iblis. Sambil mereka pun menatap ke arah Chen Yuan bersama Go Xuanyin. Dan Chen Yuan pun berpamitan dengan Go Xuanyin akan pergi dari sana. Lalu ia pun bergumam, selama mereka memilih kota Tianmen, mereka pasti akan kehilangan jumlah dana minimum dan aku dapat menambahkan investasi tambahan, rencananya pasti akan berhasil. Sambil terdengar handphone dari Chen Yuan itu yang berbunyi, di sana ia pun mengangkatnya. Ternyata itu adalah dari Soyuki. Lalu Chen Yuan pun berkata, apa ini? Bukan panggilan suara, tapi panggilan video. Lalu dengan cepat ia pun langsung menerima panggilan video call dari Soyuki. Di sana Soyuki pun berkata, Chen Yuan, sudah aku bilang sebelumnya kan bahwa aku ingin mendiskusikan perekrutan. Ayo lakukan panggilan konferensi. Apakah kau siap? Dan Chen Yuan pun hanya terdiam. Lalu Soyuki pun berkata, apa kau sedang di luar? Dan Chen Yuan pun menjawab, ya aku ada sedikit acara. Kau tidak melupakan hal ini begitu saja bukan? Lalu Chen Yuan pun menjawab, bagaimana bisa? Hanya saja sinyal di luar tidak bagus. Lalu ia pun bergumam, sial, aku hampir lupa tentang ini. Oke, aku akan katakan, karena konferensi pers banyak orang mulai memperhatikan Bika TV kita, tapi sekarang kita menemui masalah. Kalau begitu aku akan mempersingkat ceritanya. Sambil ia pun berbicara dengan Chen Yuan melalui video callnya itu. Lalu Soyuki pun berkata lagi, pendapatan penyiaran perlu dibagi dengan platform siaran langsung. Pembagian saat ini untuk platform arus utama adalah 5:5 dan pemisahan untuk platform populer adalah 3:7. Aku pikir kita harus menjadi platform yang teliti, Chen Yuan. Jadi aku berharap untuk menetapkannya pada 6:4 yang akan lebih menarik bagi penyiar. Namun, manajemen perusahaan yang berpengalaman berpendapat bahwa membagi akan menimbulkan kerugian besar dan meningkatkan biaya operasional. Ternyata, Chen Yuan pun berada di video call pada rapat besar yang dipimpin oleh Soyuki. Dan kita diperlihatkan Sensuyi di sana yang berkata juga, ya, menurutku cukup dengan mempertahankan bagian 5:5. Jika dalam waktu dekat kita merelakan keuntungan, niscaya perusahaan akan mengalami kerugian besar dalam jangka panjang. Ini pengalaman sebelumnya. Tapi Chen Yuan di sana pun berkata, tunggu, apa yang baru saja kau bilang? Katakan, apa kita akan rugi? Lalu Sensuyi pun berkata, Bika TV sudah dalam keadaan merugi. Jika mengalami kerugian lebih lanjut, kesenjangan investasi akan sangat besar, Tuan. Sambil Chen Yuan menatap ke arah video call itu, dan di sana ia pun berkata, kesenjangan investasi? Ini sangat sulit. Lalu ia pun bergumam, kehilangan uang itu bagus. Aku hanya suka kehilangan uang. Lalu Chen Yuan dengan cepat tersenyum sambil berkata, ayo lakukan ini 8:2 untuk para penyiar. Kita harus menjadi platform hati nurani. Bagaimana kita bisa mengeksploitasi perempuan? Sambil kita diperlihatkan di sisi rapat itu, beberapa orang bertanya-tanya dengan keputusan dari Chen Yuan. Lalu Chen Yuan pun berkata, alasanku memulai ini adalah untuk menjadi platform siaran langsung nomor 1 di dunia, sehingga
semua gadis yang ingin menjadi penyiar dapat mengubah nasib mereka, kita harus memiliki visi jangka panjang. Sambil Chen Yuan pun seakan-akan memprioritaskan gadis-gadis penyiar itu untuk menjadi lebih baik, padahal hanya untuk untungnya sendiri ya Lalu ia pun berkata lagi, kita akan menggunakan bagian ini untuk merekrut pasar dalam waktu sesingkat mungkin. Berjuanglah melewati pasar yang terbagi saat ini, jangan khawatir tentang uang, kita punya banyak. Sambil mereka pun hanya terdiam mendengarkan kata-kata dari Chen Yuan itu. Lalu Chen Yuan pun berkata lagi, setelah aku selesai berbicara, siapa yang setuju atau tidak setuju? Dan mereka pun masih terdiam mendengar kata-kata dari Chen Yuan itu. Dan kita diperlihatkan Zoyuki yang sedang minum teh sambil ia melihat ke arah handphonenya yang berdering. Ternyata handphonenya pun menerima 5 miliar dari Chen Yuan. Di sana ia pun berkata, cepat banget, 5 miliar masuk dengan cepat begini. Dan Chen Yuan dari kejauhan pun tersenyum sambil bergumam, tolong beri aku kerugian besar, kau harus kehilangan banyak uang untuk mendapatkan uang kembali yang besar. Dan bersambung kalau nggak kena copyright lagi aku lanjut, kalau kena insya Allah aku lanjutkan di akun baru Cocot Pidal yang lainnya